Kisah nyata aroma formalin di ruang pemulasaran pemandi jenazah yang dihantui di rumah sakit kota. By Om Brimo si Pendongeng. Halo, selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng. Tempat di mana kisah bukan hanya diceritakan, tapi juga dirasakan. Kalau kamu suka cerita horor, penuh emosi, dan makna tersembunyi di balik setiap kalimat, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan tentu saja subscribe. Agar kamu nggak ketinggalan dongeng baru dari Om Brimo setiap minggunya. Baiklah, siapkan telingamu, tenangkan hatimu. Karena malam ini Om Brimo akan bercerita tentang aroma formalin di ruang pemulasaran, kisah nyata pemandi jenazah yang dihantui di rumah sakit kota. Cerita horor nyata pemandi jenazah kota bernama Ratna yang bekerja di ruang pemulasaran rumah sakit besar. Suatu malam, ia memandikan jenazah perempuan muda bernama Nisa yang meninggal tidak wajar. Sejak itu, ruang jenazah dipenuhi bau mawar, bisikan dingin, dan bayangan arwah penasaran. Cerita horor rumah sakit, kisah mistis ruang jenazah, dan pengalaman pemandi jenazah ini akan membuat bulu kudukmu berdiri. Dengarkan sampai akhir, endingnya menyeramkan dan tak terduga. Aroma formalin di ruang pemulasaran. Namaku Ratna, usia 37 tahun. Sudah 8 tahun aku bekerja sebagai pemandi jenazah di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Orang bilang pekerjaan ini berat, dan aku setuju. Bukan hanya karena harus berhadapan dengan tubuh tak bernyawa setiap hari, tapi karena kadang, sesuatu yang tak terlihat juga ikut hadir. Namun malam itu, aku benar-benar belajar bahwa ada kematian yang tak bisa disucikan hanya dengan air dan doa. Jam dinding ruang pemulasaran menunjukkan pukul 12:27. Aku hampir menutup buku catatan harian jenazah ketika petugas jaga mengetuk pintu dengan tergesa. Bu Ratna, ada satu lagi dari IGD. Katanya kasusnya agak rumit. Aku menatap daftar yang sudah penuh dan menjawab malas. Rumit bagaimana? Petugas itu menelan ludah. Katanya korban kecelakaan, tapi polisi belum pastikan. Mungkin bukan kecelakaan biasa. Beberapa menit kemudian, pintu dorong terbuka. 2 petugas membawa kantong jenazah hitam. Bau darah bercampur bensin memenuhi udara. Di labelnya tertulis nama Nisa Lestari, usia 24 tahun, diduga jatuh dari lantai 8 apartemen. Aku menarik napas panjang. Kematian akibat jatuh bukan hal baru bagiku, tapi malam itu, hawa ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Begitu kubuka resleting kantong jenazah, mataku terpaku. Wajahnya masih cantik, terlalu utuh untuk orang yang jatuh dari lantai 8. Tidak ada luka besar, hanya lebam samar di leher dan pergelangan tangan, seperti seseorang menahannya sebelum jatuh. Rambutnya panjang, masih lembab, dan ada sesuatu yang membuatku merinding, bau parfum mawar. Padahal jenazah seharusnya hanya berbau formalin dan dingin logam, bukan wangi bunga. Aku mulai memandikan tubuhnya perlahan. Air dingin dari keran menetes ke kulitnya yang pucat. Tapi setiap kali air menyentuh tubuhnya, seperti ada bisikan halus di telingaku. Dingin, dingin sekali. Aku berhenti. Ruangan sepi. Kupikir mungkin hanya sugesti karena lelah. Aku lanjutkan. Namun saat kusap wajahnya dengan sabun, mata jenazah itu terbuka sedikit. Refleks aku mundur. Astagfirullah. Kupastikan lagi. Mungkin hanya refleks otot, tapi bola matanya bergerak pelan ke arahku. Di kaca dinding ruang pemulasaran yang berembun dari dalam, muncul tulisan samar, "Bantu aku, Bu." Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Wajah Nisa selalu muncul di pikiranku. Anehnya, setiap aku masuk ruang pemulasaran lagi, bau mawar itu selalu ada, padahal jenazahnya sudah dimakamkan 3 hari lalu. Suatu malam aku datang lembur. Saat lewat di depan lemari pendingin, satu laci terbuka sendiri. Labelnya sudah dihapus, tapi aku tahu itulah tempat Nisa dulu disimpan. Aku dorong perlahan. Kosong, tapi di dasar laci ada sehelai rambut panjang melilit logam. Dari arah wastafel terdengar air mengalir, padahal kerannya tertutup rapat. Air itu berwarna merah muda, seperti bercampur darah. Dan di pantulannya, kulihat bayangan perempuan berdiri di belakangku. Rambut basah, pakaian putih lusuh, mata lebam. Tangannya terulur ke arah bahuku. Aku menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Namun di bahuku ada bekas jari basah, 5 titik jelas terlihat. Rasa takut berubah menjadi penasaran. Aku mencari tahu lebih jauh. Keesokan harinya aku pergi ke bagian administrasi, pura-pura mengecek data.
Petugas arsip menjawab singkat. Kasus Nisa ditutup cepat, Bu. Katanya bunuh diri. Tapi aku tidak yakin. Dari luka dan posisi tubuhnya, aku tahu ia tidak melompat. Ia didorong. Lewat kenalan di IGD, aku dengar pacarnya adalah dokter muda di rumah sakit itu sendiri. Mereka bertengkar hebat malam sebelum kejadian, lalu dokter itu menghilang setelah pemakaman. Sejak tahu itu, malam-malamku makin tak tenang. Di rumah, bau mawar muncul di kamar mandi. Pintu terkunci sendiri. Kadang, di cermin kamar, kulihat pantulan wajah Nisa di belakangku, tersenyum samar. Bibirnya bergetar. Bu Ratna, tolong aku. Seminggu kemudian, aku dipanggil lagi ke ruang pemulasaran. Ada jenazah baru, katanya ditemukan di apartemen yang sama. Aku membuka kantong jenazah, dan jantungku nyaris berhenti. Itu dokter muda yang dulu pacarnya Nisa. Wajahnya ketakutan, lehernya penuh bekas kukulan seperti tangan perempuan. Rekan kerjaku bergumam, katanya dia jatuh dari balkon. Aku tak menjawab. Tiba-tiba dari lubang hidung jenazah itu keluar cairan merah muda. Bau mawar memenuhi ruangan. Lampu di atas meja pemulasaran berkedip-kedip. Di kaca dinding muncul tulisan embun. Sudah kubalaskan. Kami berlari keluar. Sejak malam itu, aku berhenti lembur. Namun setiap melewati ruang pemulasaran, aku merasa dia ada di sana, berdiri di balik kaca, menatapku. Kadang air wastafel menyala sendiri. Kadang aroma mawar muncul begitu saja, bahkan saat ruangan kosong. Suatu malam aku memberanikan diri datang sendirian. Aku membawa air doa, membaca Yasin di sudut ruangan. Tapi di tengah bacaan, listrik padam total. Gelap gulita. Dari arah lemari jenazah terdengar suara resleting terbuka satu persatu. Lalu langkah kaki basah mendekat. Aku meraba senter di meja, tapi sebelum sempat menyalakannya, ada bisikan lembut di telingaku. Bu Ratna, sekarang gilirannya ibu. Senter menyala sesaat, menyorot wajah pucat Nisa yang menatapku dari jarak setengah meter. Air menetes dari rambutnya, jatuh ke lantai. Tangannya menggapai wajahku, dinginnya seperti es formalin. Aku menjerit, tapi suaraku seolah tersedot udara. Tubuhku kaku, pandanganku berputar, dan semuanya gelap. Pagi berikutnya, petugas jaga menemukan ruang pemulasaran berantakan. Pintu lemari jenazah terbuka. Air wastafel mengalir, dan senter tergeletak di lantai. Di atas meja baja tempat biasanya aku bekerja, mereka menemukan tubuhku, Ratna, terbaring diam. Wajahku pucat, mataku terbuka menatap ke arah kaca. Di kaca itu ada tulisan embun terakhir. Sekarang dia tidak sendiri. Sejak hari itu, setiap kali ada jenazah perempuan muda datang ke ruang itu, petugas sering mencium bau mawar samar dan mendengar suara lem. Bet dari arah wastafel. Dingin ya, Bu Ratna. Disuarakan oleh Om Brimo si pendongeng. Kisah ini diangkat dari kejadian nyata yang menggetarkan hati, dikemas dalam gaya penceritaan misteri khas Om Brimo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kamu suka kisah nyata penuh misteri seperti ini. Setiap klik dan komentar dari kamu, bantu Om Brimo buat terus berbagi cerita malam yang bikin bulu kuduk berdiri.